Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Mereka saling bertatap mata. Fajri yang memang sudah punya rasa terhadap Andira bisa melihat kesedihan di dalam diri wanita itu. Juga trauma besar, sulit untuk dijangkau. Fajri mengetahui Andira dari TV dan beberapa media lainnya. Hanya sebatas mengagumi selama ini, bahkan bermimpi untuk ketemu saja tak berani. Awal mendapat tawaran bekerja sama dengan Samir, tanpa berpikir panjang ia langsung menerimanya. Dengan harapan suatu saat bisa bertemu idolanya. Hatinya sempat patah saat Andira mempublikasikan pernikahannya di media. Ditambah suami dari wanita itu sudah pernah beristri. Saat itu ia ingin sekali datang untuk mencegahnya. Hanya ia sadar diri hanya sebagai seorang pekerja yang dibayar oleh papi dari wanita yang ia kagumi. Mungkin itu karma buat aku, ujar Andira, menghela napas berat. Mengingat kesalahannya pada Cantika, merusak kebahagiaan orang lain demi tujuan. Makanya Allah kasih cobaan ini ke aku. Fajri tersenyum tipis, sembari terus memandangi wajah Andira. Walau wanita itu sudah menoleh ke depan. Semua manusia punya jalan hidup masing-masing. Tuhan sudah kasih dua pilihan ke kita. Terserah mau memilih jalan yang mana. Manusia itu wajar kalau ia salah jalan. Yang penting bisa segera menyadarinya dan balik lagi ke untuk menjadi baik. Entah mengapa, apa yang diucapkan oleh Fajri membuat hatinya adem. Ia bahkan bisa merasakan ketenangan di hatinya yang gersang. Apalagi melihat senyuman pemuda itu. Sungguh dunianya hanya tertuju ke arah itu. Dan sekarang, kamu sudah benar menentukan jalannya. Semangat ya. Aku yakin bisa melewati ini dengan baik. Terima kasih ya, Fajri. Disahut oleh Andira. Lega. Mereka melanjutkan lagi melihat-lihat resto itu. Sementara di luar sana, Cantika sudah merencanakan sesuatu. Ia membisikkan ke telinga suaminya. Kemudian mengajak Samir untuk pergi. Emang gak apa, Yang? Tanya lelaki itu khawatir. Entar marah, Dira. Tenang, Dad. Dia gak akan marah kok. Lagian kan ada Fajri yang antar. Sahutnya, geli membayangkan mereka berdua nanti. Ya udah, aku chat dulu ya. Samir mengirim pesan ke nomor putrinya. Bilang kalau ia dan Cantika juga Tegar pulang lebih dulu. Dengan alasan, Tegar rewel dan gak mau diam. Juga mengirim pesan ke nomor Fajri, minta tolong untuk mengantar putrinya. Udah, Dad. Tanya Cantika, suaminya mulai menghidupkan mesin mobil. Udah, Yang. Jawab Samir, fokus. Emang gak apa Yang, ninggalin Andira. Mereka baru kenal loh. Ada rasa khawatir dalam diri Samir untuk keselamatan putrinya. Menurut Dedi, Fajri itu gimana? Sekarang giliran Cantika yang tanya. Ya baik, Yang. Dia itu pekerja keras. Dan orangnya itu gak kasar. Selalu bersabar menghadapi pengunjung yang kadang ngereok gara-gara pesanan terlambat datang. Terangnya, melihat Fajri dari kacamatanya sendiri. Ya pelan-pelan kita kasih kesempatan untuk Andira membuka hati untuk lelaki. Biarkan ia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dad. Kasihan dia, beberapa hari belakangan ini terpukul gara-gara Nathan. Tidak berharap apapun dengan hubungan mereka. Cantika hanya ingin melihat Andira punya semangat lagi menjalankan hidup. Berpikirnya tidak sempit lagi, seperti yang selalu dicurhatkan kepadanya. Dia selalu insecure terhadap laki-laki. Menganggap lelaki itu sama seperti Nathan, Dad. Padahal enggak kan? Dira selalu takut dengan kekurangannya. Sampai ia sudah tidak ada semangat buat menata hati. Samir salut pada istrinya. Selalu bisa membaca situasi. Bahkan keadaan hati putrinya saja. Wanita tahu. Mami cuma gak mau Dira salah jalan lagi. Dad. Salah pilih teman. Ucapnya mempertegas kekhawatirannya. Dira bukan lagi tanggung jawab Dedi sekarang. Tapi juga tanggung jawab Mami. Samir menoleh ke arah istrinya. Ia terharu melihat ketulusan wanita itu dalam menjaga keluarga mereka. Baik buruknya Dira, itu juga jadi tanggung jawab Mami, Dad.
Masya Allah, Yang. Sampai ia tak tahu harus bagaimana mengungkapkannya. Terima kasih ya, Yang. Kamu udah memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Wajah Andira pucat pasi usai membaca cat dari papinya, yang meninggalkan ia seorang diri di resto itu. Sedangkan ia tidak membawa kendaraan sendiri dan bareng ikut mereka. Berbeda dengan Fajri nampak sumringah usai membaca cat dari Samir. Ia merasa ada lampu hijau untuk mendekati gadis cantik di sebelahnya. Kenapa? Kok manyun? Kau, tegur Fajri. Andira bersikap pura-pura tidak sedang terjadi sesuatu pada dirinya. Gak ada kok. Papi sama Mami udah pulang duluan. Jawabnya lesu, membuat Fajri terkekeh. Udah nggak usah sedih. Antara aku bisa antar kamu kok. Mending ikut masak aja yuk, daripada bengong di sini. Ajak Fajri setengah memaksa. Membawa Andira ke dapur, tepatnya di depan kompor. Hal yang tidak pernah dilakukan sama sekali dalam hidupnya. Baru aja ada yang pesen gurame bakar sambal belacan. Gimana kalau aku ajarin buatnya, biar kamu bisa, ucap pemuda itu bersemangat. Dengan lihai, menghidupkan kompor dan menaruh tungku untuk membakar ikan di atasnya. Aku ngapain? Tanya Andira bingung. Belum terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Ya kali cuma mau diam aja sih, Neng. Kamu yang potong sayurannya ya? Jawab Fajri memberikannya seikat kangkung untuk dipotong. Kamu siangi dulu ya. Andira mengangguk dan berusaha melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Fajri. Terkesiap akan ketampanan pemuda di sampingnya, membuat ia tidak fokus. Jarinya tergores pisau dan berdarah. Agih! Erangnya menjatuhkan pisau itu ke lantai. Fajri yang saat itu sedang membersihkan ikannya, langsung tinggalkan pekerjaannya itu. Melihat keadaan Andira. Tangan kamu berdarah, ucapnya. Tanpa rasa jijik Fajri mengemut telunjuk Andira yang berdarah. Tujuannya agar darahnya berhenti. Melihat perlakuan pemuda itu, membuat hati Andira tak karuan. Desir darahnya memanah sampai ujung kepala. Ia merasa tidak pernah dihargai oleh seorang lelaki seperti yang Fajri lakukan. Sampai matanya tak berkedip, memandangi sosok indah di hadapannya. Alhamdulillah, darahnya udah berhenti. Maaf ya, jari kamu kotor. Sini aku cuci. Fajri menuntun Andira ke wastafel, mencuci jari perempuan itu yang terkena air ludahnya. Perih enggak? Andira cuma menggeleng. Bibirnya mendadak sulit digerakkan. Ya udah, aku ambil plaster dulu ya. Fajri menyuruh asistennya untuk lanjutkan pekerjaannya tadi. Mengajak Andira ke sebuah ruangan khusus untuk pekerja yang ingin istirahat di sana. Dengan sangat telaten, ia balut bekas luka di jari Andira dengan plaster. Maaf ya, seharusnya aku gak suruh kamu melakukan itu, ucapnya. Merasa bersalah. Gak apa kok. Ini cuma luka kecil aja. Kamu gak usah merasa bersalah. Saking paniknya, wajah Fajri sampai basah oleh keringat. Andira menyadarinya. Ia mengambil sapu tangannya di dalam tas, kemudian memberikannya pada pemuda itu. Keringat kamu banyak banget. Ini kamu lap dulu, ucapnya, memperhatikan wajah pemuda itu. Fajri mulai mengambilnya, mengelapkan ke seluruh wajahnya. Ya jadi kotor sapu tangannya. Sesal pemuda itu, memperhatikan kain segi 4 di tangannya. Gak apa kok, kamu gak perlu mengembalikan padaku, jawab Andira. Fajri tersenyum simpul. Kamu itu tampan, tubuh kamu juga bagus. Kok lebih suka kerja di dapur? Enggak kepengen jadi model atau apalah gitu? Tanya Andira, memperhatikannya. Kamu pengen tahu jawabannya? Andira mengangguk. Ya aku kepengen manjain istriku nanti dengan masakan yang aku buat sendiri, jawabnya, terus memandangi ke arah Andira. Oh gitu, beruntung banget ya perempuan yang mendapatkan kamu, disahut oleh Andira, membuang pandangannya ke samping. Terus udah ada calonnya?